Alhamdulillah, jadi menarik bahas tentang emosi ya. Jadi terima kasih Pak Wartono sudah datang jauh-jauh ya. Dan ya kita ada diskusi panjang ya sebenarnya karena beliau ini juga kandidat dokter Bapak Ibu ya. Jadi bentar lagi ini eh, ada DR di depan. Jadi secara filosofi memang menarik bahwa ya, Prof. Pak Jiu juga pernah menjelaskan bahwa tubuh kita ini 99% energi katanya gitu ya. Ada jalur energi yang meliputi semuanya dan itu bisa dilihat paling gampangnya adalah bahwa setiap sel itu mengandung inti sel ya, kemudian ada apa banyak ada apa mitokondria dan sebagainya ya kalau kita ngomong sel dan selalu bergerak. Dan kalau kita lihat sel secara umum, ya dalam satu sel itu ada proton, ada elektron, ada inti atom, dan semuanya bergerak. Artinya bahwa inti makhluk hidup atau benda mati yang kita sebut tanda kutip, sesungguhnya semuanya hidup, ya semuanya ada pergerakan. Dan artinya di situ ada energi yang berputar. Sehingga memang menarik ketika kita membahas energi dikaitkan dengan tubuh manusia, maka yang paling mudah terinfluence di tubuh ini adalah energi sistem. Dan energi sistem itu bahkan penelitian modern pun, kedokteran modern pun menyebutkan bahwa yang paling banyak menginfluence-nya itu sistem dalam tubuh itu adalah mind, ya kan? Pikiran, emosi, perasaan, yang kemudian dia bisa mempengaruhi sistem organ, ya organnya sendiri dan sebagainya. Nah, di tengah kehidupan modern saat ini ya semakin mudah ya kita dapati orang yang terinfluence oleh kondisi di luar dia ya. Melalui inderanya, melalui mata, telinga, hidung dan sebagainya, kemudian itu menginfluence dirinya. Dan ada yang menarik bahwa ketika kita membahas emosi, kemudian kita membahas emosional atau mentally ya, itu erat kaitannya dengan sistem nervous system ya, sistem brain, otak. Bahkan dalam bukunya Prof. Pagio menuliskan bahwa ketika kita ngomongin emotion, maka dia sangat erat kaitannya dengan limbic system dalam brain ya. Kemudian ketika kita masalah mentally ya, itu pun erat kaitannya dengan neokortex ya. Jadi bagian korteks di bagian depan ya. Dan yang menarik dari semuanya itu, apakah masalah mentally atau masalah emotionally itu ada di brain. Nah, yang kedua yang menarik dari semuanya itu erat kaitannya juga dengan mulut. Nah, ini ya, mulut. Mulut tuh bisa buat orang jadi senang dengan senyumnya. Kemudian mulut itu bisa juga buat orang jadi sedih dengan ucapannya, ya kan? Dengan isu-isu yang berkembang, dengan hoax-nya, ya, dengan fitnahnya dan sebagainya. Bahkan hadis juga menyebutkan bahwa lidah itu lebih tajam dari pedang katanya kan gitu. Ini menarik, artinya satu hal yang nggak bisa kita lepaskan bahwa berita-berita yang berita-berita yang beredar itu sangat mempengaruhi sistem brain kita. Yang itu artinya nanti erat kaitannya dia akan mempengaruhi juga emosional kita. Ketika emosional kita terpengaruh, erat kaitannya dia juga dengan sistem dalam tubuh kita. Apakah itu sistem pencernaan, sistem sendi, alat gerak, ya, sistem sirkulasi dan sebagainya.